Terus nomor 11. Para tokoh bangsa memainkan peran penting dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di antara langkah-langkah berikut ini, manakah yang menunjukkan semangat nasionalisme para tokoh bangsa dalam upaya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Semangat nasionalisme dalam upaya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti cari jawabannya yang berhubungan dengan proses proklamasi, teman-teman. Jangan cari yang di luar itu. A. Menyusun strategi diplomasi dengan pihak Jepang untuk mendapatkan dukungan kemerdekaan Indonesia. Tidak. Kita berdiplomasinya itu dengan negara-negara anggota PBB ya teman-teman ya, supaya kita diakui kedaulatannya. B. Menggalang dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan. Dalam proses proklamasi itu tidak ada ya ini ya. Yang C, menunggu hasil keputusan sekutu setelah Perang Dunia II untuk menentukan nasib kemerdekaan Indonesia. Kita tidak sekedar menunggu, teman-teman, tapi kita sudah memperjuangkan itu sebelum dari sekutu itu menang, gitu ya, dari BPUPKI. Jadi ini tidak tepat. D, mengadakan pertemuan rahasia di Rengas Dengklok untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Betul, ini adalah salah satu peristiwa yang terjadi dalam proklamasi ya, di mana kelompok pemuda itu mendesak Presiden Soekarno dan Hatta untuk mempercepat proses proklamasi kemerdekaan, tidak perlu menunggu rapat dengan PPKI. E. Membentuk organisasi perjuangan untuk melatih pemuda menghadapi penjajah. Ini tidak relevan dengan konteks proklamasi. Maka carilah cerita yang berhubungan dengan proses proklamasi, sehingga jawabannya yang D ya, memang jelas terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, lanjut kita ke soal nomor 12. Soal 12, Bung Tomo. Bung Tomo dikenal sebagai salah satu pahlawan yang membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia, terutama dalam pertempuran Surabaya. Di antara tindakan berikut, manakah yang paling efektif bagi generasi muda saat ini? Menerapkan semangat nasionalisme ala Bung Tomo. Nah, harus tahu dulu berarti ceritanya Bung Tomo untuk menjawab soal ini ya. Bung Tomo itu nama aslinya Sutomo, teman-teman. Beliau ini salah satu pahlawan dari Surabaya. Ini adalah foto beliau yang paling terkenal, yang paling sering kalian lihat di buku-buku sejarah gitu ya. Bung Tomo ini dia adalah seorang pimpinan dari barisan pemberontak rakyat. Jadi ada kayak organisasi gitu ya teman-teman ya, yang dia itu fokus pada bagaimana kita mempertahankan mempertahankan kedaulatan bangsa pada saat itu. Nah, Bung Tomo ini teman-teman, dia membuat propaganda untuk memancing semangat juang anak-anak muda pada saat itu. Gimana cara dia memancing semangat juangnya? Melalui radio. Karena pada saat itu orang tuh yang paling mudah diakses komunikasi supaya dia bisa tahu berita itu adalah melalui radio. Jadi beliau itu dengan menggunakan radio, dia itu mempropaganda semangat anak muda. Jadi dia itu kayak membuat pesan-pesan untuk memperjuangkan kemerdekaan itu melalui radio. Ini beliau itu seorang orator ulung. Jadi kalau dia ngomong tuh kita kayak kepancing gitu loh semangatnya. Dan cara beliau menyampaikannya itu juga kata-katanya itu membakar semangat. Contoh satu kalimat yang paling saya ingat dari ceritanya Bung Tomo itu, kalian pernah dengar nggak sih yang ada beliau itu bilang, selama banteng-banteng Indonesia itu masih bisa mengeluarkan darah yang merah, sehingga kain putih itu bisa berubah warna jadi merah dan putih, maka selama itu juga Indonesia akan terus berdaulat. Itu saya ingat banget pas saya baca biografinya dari Sutomo, kalimat banteng-banteng Indonesia. Jadi kalimat-kalimat yang dia gunakan itu benar-benar bisa menyentuh orang gitu teman-teman, untuk bagaimana kita berkobar semangatnya melawan penjajahan. Terus beliau ini juga tidak hanya mempropaganda melalui radio, tapi beliau juga memimpin perjuangan rakyat secara langsung, terjun ke pertempuran. Nah, berarti kalau kita udah tahu nih ceritanya beliau, mana yang bisa kita lakukan untuk menerapkan semangat nasionalisme ala Bung Tomo? A. Aktif kegiatan sosial, kurang relevan ya dengan cerita tadi ya. B. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan patriotisme.
Nih, cocok nih. Karena tadi Bung Tomo dia lewat radio, karena pada masa itu adanya radio, berarti sekarang kita bisa memanfaatkan media yang lebih relevan, yaitu media sosial. Betul. Yang C, menggunakan produk lokal kurang relevan dengan ceritanya Bung Tomo, ini juga kurang relevan dengan ceritanya Bung Tomo. Yang E, benar, tetapi tidak berupa tindakan nyata. Hanya mempelajari, tapi apa tindakannya untuk menerapkan apa yang beliau lakukan di zaman dulu. Jadi ini kurang tepat. Ya, maka jawabannya menjadi B. Oke, jadi itu kenapa saya bilang teman-teman harus tahu konteks sejarahnya untuk memudahkan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan TWK dalam soal. Banyak-banyak membaca ya teman-teman ya. Terus soal nomor 13. Jika Indonesia ingin memperkuat rasa nasionalisme di kalangan generasi muda tanpa mengisolasi diri dari perkembangan global, apakah langkah yang paling efektif? Ingat lagi tadi konsep nasionalisme modern, tetap mempertahankan identitas nasional sambil beradaptasi dengan perkembangan global. Berarti mana yang cocok? A. Melarang penggunaan produk luar negeri, tidak mungkin. Mewajibkan penggunaan bahasa daerah di sekolah, bisa jadi. Membatasi akses internet ke situs luar negeri, tidak. Mengintegrasikan nilai lokal dengan teknologi modern, bisa. Kebijakan proteksionis dalam perdagangan. Proteksionis itu artinya menutup diri ya teman-teman ya. Nah ini kan berarti nggak cocok. Nah sekarang mana nih yang sesuai dengan konsep nasionalisme modern? Yang lebih cocok adalah yang D, ya, karena dia tidak hanya bicara bagaimana kita mempertahankan identitas nasional, tapi juga bagaimana kita mau menerima globalisasi. Gampang lah ya kalau itu ya. Terus sekarang nomor 14. Dalam menghadapi tantangan global, Indonesia harus mampu mewujudkan kepentingan nasional yang sejalan dengan cita-cita dan tujuan bangsa, tetapi tetap mempertahankan identitas nasional. Langkah apa yang paling efektif dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut? A. Mengadopsi teknologi dan inovasi dari negara lain tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal yang sudah ada. Bisa jadi. B. Mengirim lebih banyak pelajar ke luar negeri untuk belajar dan menerapkan pengetahuan tanpa memodifikasi sesuai kebutuhan lokal. Tidak. C. Meningkatkan ekspor produk nasional sambil memastikan bahwa setiap produk tetap mencerminkan identitas budaya Indonesia. Betul. Ini dapat meningkatkan ekonomi negara bahkan ya. Yang D. Menggunakan investasi asing sebanyak-banyaknya untuk mempercepat pembangunan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak terhadap budaya lokal. Tidak. Mendorong penggunaan bahasa Inggris di semua sektor sebagai langkah. Tidak. Ini bicara tentang globalisasi tapi tidak bicara tentang mempertahankan identitas. Berarti sekarang di antara A sama C nih teman-teman. Mana yang lebih efektif dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional? Ya berarti yang memberikan manfaat banyak untuk bangsa kita, tetapi di satu sisi mempertahankan budaya. Mana yang akan memberikan dampak banyak? Yang C. Ya, kalau yang A, kita memakai punya orang, terus manfaatnya buat negara di mana? Gitu ya. Yang lebih memberikan manfaat langsung kepada negara adalah yang C, karena dengan kita ekspor produk nasional kita dapat pendapatan gitu ya. Betul, yang C lebih menunjukkan aksi nyata.